Ini biodata saya. Nama saya Edi Supriyatna. Saya ini lulusan ekonomi, Pak. Saya lulusan ekonomi di Fakultas UNWIM. Ada yang pernah dengar UNWIM nggak, Pak? UNWIM ini kepanjangannya Universitas Winaya Mukti, itu ada di Jatinangor. Saya masuk di situ tahun 97 dan lulus di 2002. Untuk kalau non formal saya lebih ke jurnalistik ya. Dan memang waktu kuliah akademik ekonomi saya ngambil jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Itu nilai akademik saya kalau daftar di PNS nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa daftar di PNS karena IPK saya itu 2,6 saja. Karena untuk mendaftar di PNS itu 2,75 ketika itu ya. Dan memang jiwa saya sepertinya nggak dari sana. Nah, ketika kuliah saya itu selalu ini aktif di jurnalis kampus. Dan kebetulan saya dari tahun 1998 ketika reformasi bergulir, itu ketika itu saya semester 3. Saya itu udah menjadi pimpret di media kampus, namanya itu Dialektika gitu. Jadi saya selalu menulis tentang bagaimana membangkitkan semangat mahasiswa untuk bisa bergerak untuk melanjutkan reformasi. Begitulah lebih kurang. Kalau saya lihat-lihat, saya coba minta teman-teman di Bandung untuk mengirim artikel-artikel lama. Ada nggak yang masih pegang? Ternyata ada. Saya baca, jadi ketawa. Kalau bicara tentang jurnalistik, udah ngaco kali ini. Lebih kepada provokatif. Tapi itu dunia lama saya. Ketika lulus saya langsung ke Batam, pindah hijrah ke Batam di tahun 2002, dan saya langsung aktif di, kalau bapak-bapak tahu, ibu tahu, di Sijori Mandiri. Nah, lalu berganti nama menjadi Haluan. Saya aktif di situ. Kalau pendidikan formal ini UKW ya. UKW ini kalau di kedokteran itu kan ada, Bu ya, standarisasi. Kompetensi yang diakui itu kan kedokteran sama hukum. Nah, ketika reformasi semua mengikuti kompetensi. Sampai dunia wartawan pun ada yang namanya kompetensi. Nah, kompetensi itu pun sama dibagi 3. Saya ikut UKW, uji kompetensi wartawan muda itu tahun 2012. Lalu saya ikut UKW Media itu 2015 karena memang aturannya seperti itu. Dan utama saya mengambil di 2017. Nah, ketika saya sudah ngambil UKW utama, maka saya langsung membuat media. Media saya itu mediakepri.co.id dan beritabatam.com. Nah, ini masih masuk di jaringan JMSI. Nah, pekerjaan saya di Sijori Mandiri dan Haluan itu dari tahun 2002 sampai 2017. Untuk keorganisasian saya di PWI. Di PWI itu saya daftar, kalau dulu itu kita mau ikut organisasi PWI itu ikut tes. Tes saya itu ketika itu tahun 2004. Dan sampai sekarang saya masih anggota PWI. Biarpun kondisi PWI lagi nggak baik-baik saja, tapi itulah namanya organisasi. Tapi kami punya keyakinan nanti pusat akan memperbaiki dengan sendirinya. Lalu tahun 2020 saya diberi amanah oleh teman-teman itu untuk memimpin JMSI. Seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa JMSI ini adalah organisasi pemilik media. Kalau kita bicara kenapa sih jumlah JMSI ini anggotanya hanya 20? Karena memang berat gitu tugasnya itu. Kalau seandainya nanti radar 1 mendapat somasi, kita yang bergerak. Misalkan nanti Dewan Pers ini, oh ini ada laporan nih dari Kanta karena salah satu anggota JMSI radar1.com menyerang tanpa data. Itu teman-teman Dewan Pers akan berkomunikasi sama kita dan kita melakukan pembinaan.
Nah, ini hal berat bagi saya untuk menyampaikan ini. Artinya sangat-sangat, mana ini? Kita baru masuk secara ke organisasi. Coba ininya, udah. Kriminalitas semua. Tapi ya mudah-mudahan, karena memang kita bicara kode etik itu yang lebih rentan itu ya ini berita-berita tentang kriminalitas, bagaimana kita menulis itu serba hati-hati ketika menulis sesuatu itu agak rawan karena ada dampak-dampak yang dilahirkan. Mungkin itu saja perkenalan singkat nih dari saya, semoga ini bermanfaat dan mungkin nanti kita akan perdalam lagi setelah acara untuk perkenalannya. Mungkin kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita bicara pengertian naskah berita. Sebelum kita ini, saya pikir kalau kita bicara tentang materi, saya punya keyakinan dengan bebasnya dunia maya saat ini, kita mau berselancar, mau mencari ilmu informasi apapun, pasti kita temukan. Tidak mungkin tidak, karena ada Mbak Google. Mungkin seperti itu ya. Artinya apa benar atau tidak yang namanya naskah berita itu ini maknanya. Oke, nanti itu sama-sama. Yang terpenting mungkin sebelum kita melanjutkan, kami ingin lebih kita lebih banyak berdiskusi pada hal-hal teknis saja. Bagaimana sih sebenarnya A, bagaimana sih sebenarnya B, bagaimana sih sebenarnya C. Oke, kita lanjut. Ini kita coba paparkan sedikit saja tentang ciri. Tadi kita udah berbicara tentang pengertian dari naskah berita, lalu kita sekarang berbicara tentang ciri-ciri naskah berita. Ini semua hal-hal yang umum yang yang ada di dunia jurnalistik. Dan ini kalau kita bicara ciri-ciri naskah berita, pertama tentang faktual, kedua tentang objektivitas, tentang faktualnya, tentang jelas dan ringkasnya berita itu, lalu menarik pembaca. Nah, itu tadi sempat saya berdiskusi dengan Ibu dari RSUD ya Bu ya. Banyak kita menerima rilis itu terkadang teman-teman di humas menulis itu terkadang tidak melihat inti dari sebuah peristiwa, inti dari makna yang disampaikan dari sumber berita. Misalkan kita berbicara tentang Kapolda Kepri memimpin upacara misalkan, itu menjadi judul gitu. Padahal ketika Kapolda berbicara di depan ininya, bicara tentang disiplin itu seperti apa, tentang komitmen kepolisian itu seperti apa, dan menegakkan hukum itu seperti apa. Dan ada mungkin angel yang baik, yang enak. Artinya misalkan Kapolda menyampaikan bahwa kita akan tindak tegas bagi anggota yang bermain. Itu kan menjadi judul. Nah, kebanyakan teman-teman humas yang mengirimkan rilis ke media itu tidak seperti itu. Terkadang kami harus membaca dulu narasi rilis yang dikirimkan oleh teman-teman humas. Kami ngambil angel sendiri. Kadang-kadang ada di alinea ke-5, kadang-kadang ada di alinea ke-6, kadang-kadang ada di alinea ke-7. Nah, makanya kan mungkin bagi humas ketika ngirim rilis, loh kok nggak naik ya, kok nggak naik. Ini sepertinya kalau mau berbicara curhat, kami di media tuh agak bingung ini mau ngambil angel apa gitu loh, yang menarik, yang bisa untuk mengangkat pembaca kita. Nah, yang rumitnya takutnya nanti mengambil sisi-sisi negatif yang ada dari artikel itu. Nah, mungkin itu yang harus kita nanti perbaiki, bahwa kita menulis rilis itu kita harus to the point saja, jelas dan ringkas itu. Ketika ada momen misalkan Kanta akan menyerahkan sertifikat, nah, langsung gitu.
apa momennya, hal-hal pentingnya, itu lebih kita dari media akan mengambil lebih enak. Wah, nah dengan begitu kan otomatis akan tersebarkan luas berita yang ada itu. Mungkin itu untuk ciri-cirinya. Lalu selanjutnya kita bicara tentang ini yang tadi barusan saya sampaikan, kita bicara tentang struktur berita. Nah ini kita bicara judul tadi, kita bicara kutipan, kita bicara isi berita, dan lalu menutupinya gimana. Nah kalau tadi bukan apa ya, saya ada grup di Polda Kepri, masih sampai sekarang itu Humas Polda Kepri itu, tapi kita ingatkan tuh selalu ngeyel. Maksud kita itu, Pak tolonglah kalau misalkan ada kegiatan yang ditampilkan, itu tamu-tamu undangan tuh di lead pertama Pak, dia tampilkan. Kan sebenarnya itu nggak terlalu penting, kalau bisa ya di paling bawah. Nah intinya bagaimana Humas di Polda Kepri itu belum mau menampilkan inti pemberitaannya, inti informasi yang ingin disalurkan ke masyarakat, tapi ini selalu ngirim gitu. Mungkin ini ke depan ya PR kita bagi Humas Polda Kepri ya. Dan alhamdulillah kemarin kami udah diskusi sama Pak Panda, beliau mau membuka diri untuk lebih memperbaiki diri. Jadi kan intinya keuntungannya untuk instansi yang bersangkutan. Kalau membuat rilis, misalkan Bapak mengirim rilis ke satu media atau grup, mungkin punya grup, kirim. Nah di dalam grup itu ada misalkan 20 media. Ternyata pada kenyataan begitu dikirim rilis yang tampil hanya satu. Kan timbul pertanyaan, kenapa nih? Apakah kurang jelas ini? Model kerjasama, karena nggak ada kerjasama atau karena nggak ada sesuatunya? Tidak, karena terkadang memang cukup sulit redaktur di suatu media itu membaca dan menerjemahkan apa sih substansi yang ada di dalam itu. Nah itu makanya nanti kita lebih pada tanya jawab dan kita langsung aja praktek seperti apa yang ringkas itu. Mungkin itu untuk selanjutnya coba di ini kan. Nah ini jenis-jenis berita semua sudah tahu. Saya pikir kalau untuk Humas semua sifatnya hard news kan, karena berita yang terjadi saat itu. Kalau soft news itu mungkin kalau punya website masing-masing menampilkan apa itu hobinya dari kepala, wakil, jajaran-jajaran petinggi-petinggi suatu instansi bisa, tapi feature mungkin tidak menjadi kebutuhan bagi sebuah humas. Oke, selanjutnya. Nah ini teknik penulisan tadi yang ini secara ini kita bicara tentang piramida terbalik itu. Piramida terbalik ini kan kita harus menampilkan yang utama, yang menjadi informasi penting yang akan kita sampaikan ke masyarakat luas melalui media. Lalu ini nih kaitannya nanti sama yang disampaikan dengan Omodin tentang tulis dengan bahasa yang mudah dan dimengerti, karena ini masuk di kaidah bahasa. Lalu seperti apa sih penggunaan 5W1H? Terus kita kalau verifikasi datanya saya pikir pun Humas tidak memerlukan, karena kalau Humas Kantah nggak mungkin akan menuliskan tentang peristiwa yang terjadi di RSUD. Kan seperti itu logikanya, pasti yang ada di dalamnya dan lebih memahami. Jadi tidak perlu verifikasi data. Siapa sih, masa Humas RSUD misalkan siapa sih nama kepalanya RSUD, kan nggak mungkin itu, jadi nggak mungkin. Makanya saya pikir verifikasi data itu kan hal seperti itu. Artinya akurasi data, kita tidak boleh salah menuliskan nama seseorang, tidak boleh kurang dalam menulis nama orang. Misalkan mungkin nama saya, banyak orang menulis EDI. Waduh, kalau EDI itu Edi Sutrisno, itu dulu ada pejabat namanya itu. Tapi orang tua saya memberikan nama saya EDDY. EDDY. Mungkin artinya perlu verifikasi ketika kita bersentuhan sama orang luar. Mungkin lebih kalau kehumasan misalkan
ada kerjasama satu instansi A dan instansi B, mungkin itu dan jarang terjadi, dan mungkin verifikasi data itu lebih apa ya, lebih kurang lah dipergunakan. Oke, selanjutnya kita ini. Nah, ini kita bicara tentang etika menulis berita, menghindari copy paste, menghormati privasi, objektif dan netral. Oke, selanjutnya sebelum nanti kita ini kan. Nah, ini terakhir nanti. Makanya sebenarnya kita lebih banyak kalau menulis itu bukan sebuah keahlian tapi sebuah kebiasaan. Semakin sering kita menulis, maka kita semakin baik dan enak dibaca oleh orang. Karena dia bukan keahlian, kebiasaan saja. Kalau saya mungkin saat ini sudah jarang menulis. Kalau diuji menulis dengan Pak Okta, saya kalah jauh, sangat kalah jauh. Karena saya sekarang lebih sering hanya ngediting, mengedit berita-berita wartawan-wartawan saya, lalu saya sempurnakan. Tapi kalau menulis itu berat, karena memang berbeda antara kita menulis dan kita mengedit. Mengedit itu lebih ringan saat ini bagi saya, tapi bagi teman-teman wartawan mungkin ada di sini, maka mungkin menulis lebih gampang dibandingkan mengedit. Nah, situasinya terbalik, seperti itu logikanya. Jadi intinya mungkin kita harus lebih banyak untuk melatih. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti kita sama-sama coba, mungkin kan nanti saya minta dari masing-masing peserta untuk menulis atau tulisan yang ada. Yuk kita persimpel, karena dari tulisan kita tahu peristiwa yang terjadi. Yang sudah saja silakan kirim ke panitia, nanti pada saat pelatihan kita ini sama-sama kita kaji sama-sama. Mungkin ini ya, kita ini selanjutnya inti dari naskah berita itu selanjutnya. Nah, naskah berita itu memiliki peran, nah, itu lebih kurang seperti itu. Oke, selanjutnya itu sebenarnya ada kata terima kasih, Pak. Mungkin itu dulu. Saya berharap kita lebih masif untuk diskusi. Mungkin apa yang menjadi masalah para peserta saat menjalankan kegiatan kehumasan. Mungkin tadi saya bilang tadi, sering nih kami ngirim rilis tapi nggak naik. Ada apa ya? Yuk, rilisnya seperti apa? Kita kaji sama-sama. Mudah-mudahan nanti ke depan kita mengirim rilis lebih baik. Oke, mungkin itu aja sebelum